Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bidan. Selamat pagi. Semangat pagi. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu-Ibu. Selamat siang, Ibu Bidan. Semangat pagi. Selamat pagi. Kurang semangat nih, mana semangatnya lagi? Semangat pagi. Selamat pagi, Ibu Bidan. Baik, Ibu-Ibu, saya senang sekali kita bisa bertemu lagi di kelas Ibu Hamil. Di kelas Ibu Hamil ini, ini adalah pertemuan pertama kita ya untuk melakukan kegiatan kelas Ibu Hamil. Kegiatan ini dilanjutkan sampai 4 pertemuan dan diikuti oleh senam hamil, yaitu 3 pertemuan. Iya, Bu Bidan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Di sini saya Bidan Fitri dan saya didampingi oleh kader saya yaitu yang bernama Ibu Aul. Ya, perkenalkan Ibu-Ibu, nama saya Aulia selaku kader yang akan mendampingi Bu Bidan Fitri untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Baik Ibu Aul, apakah bisa bantu saya untuk mengabsen ibu-ibu yang sudah hadir? Baik, Bu Bidan. Saya akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ibu Nurul. Apakah Ibu Nurul hadir? Hadir, Bu. Baik, selanjutnya yaitu Ibu Neneng. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Ibu Angela. Apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, Bu Bidan. Sepertinya sudah hadir semua. Silakan langsung dimulai saja. Baik, Ibu Aul, terima kasih ya. Di sini langsung saja ya, saya akan menjelaskan apa itu kelas ibu hamil, senam hamil, dan pemeriksaan pada ibu hamil. Pemeriksaan ibu hamil agar ibu dan janin sehat. Baik, Ibu Aul, apakah bisa men-share materi? Baik, Bu Bidan. Sebentar. Ininya belum. Izinkan untuk share screen-nya, Ibu Bidan. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu Aul. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas ibu hamil, senam hamil, dan pemeriksaan kehamilan. Ada yang tahu nggak sih kelas ibu hamil itu apa? Ada yang pernah dengar tidak? Pernah, Bu. Pernah dengar, Bu Bidan. Kira-kira apa ya kelas ibu hamil itu? Nggak tahu, Bu Bidan. Cuman pernah dengar aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Ibu-Ibu. Nah, di sini kelas ibu hamil yaitu adalah kelompok belajar ibu hamil dengan umur kehamilan antara 4 minggu sampai dengan 36 minggu atau menjelang persalinan dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Nah, tujuannya yaitu
kelas ibu hamil adalah meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir, mitos atau kepercayaan, adat istiadat setempat, penyakit menular seksual dan akte kelahiran. Sebelumnya di sini ibu-ibu sudah mempunyai anak berapa ya? Kalau saya anak pertama, Bu. Baik, apa masih ada mitos-mitos yang pernah didengar di kampung ibu? Masih, Bu. Contohnya mitos apa ya, Bu? Itu, Bu, misalkan ibu hamil nggak boleh makan cumi-cumian gitu. Yang lainnya ada nggak biasanya mitos-mitos yang pernah didengar oleh ibu-ibu di sekitaran kampungnya? Ada Bu Bidan, biasanya ibu hamil katanya nggak boleh keluar malam, bahaya katanya. Kayak gitu. Baik, nah di sini ada keuntungannya ya, yaitu adapun keuntungan kelas ibu hamil adalah materi diberikan secara menyeluruh dan terencana. Penyampaian materi lebih komprehensif karena ada persiapan petugas sebelum penyajian materi. Dapat mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan penjelasan mengenai topik tertentu. Waktu pembahasan materi menjadi efektif karena pola penyajian materi terstruktur dengan baik, dan interaksi antara petugas kesehatan dengan ibu hamil pada saat pembahasan materi yang dilaksanakan. Nah, dilaksanakannya kelas ibu hamil ini yaitu secara berkala dan berkesinambungan. Dilakukan evaluasi terhadap petugas kesehatan dan ibu hamil dalam memberikan penyajian materi sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pembelajaran. Sebelumnya di sini ibu udah diperiksa kehamilannya. Udah, Bu. Sering ikut posyandu tidak? Iya, Bu, sering. Baik, di sini pemeriksaan kehamilan itu atau yang bisa disebut juga antenatal care dilakukan untuk memastikan kesehatan yang optimal bagi ibu hamil dan bayi di dalam kandungan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan begitu seorang ibu tahu mengandung sehingga segala kemungkinan risiko yang muncul dapat segera ditanggulangi. Nah, di sini ada jenis pemeriksaan dari awal terdeteksi hamil, diantaranya yaitu pengukuran tinggi badan, yaitu untuk mempersiapkan persalinan normal, ibu hamil memiliki tinggi badan minimal 140 cm. Jika di bawah tinggi badan tersebut menyebabkan bagian panggul menjadi sempit. Yang kedua yaitu penimbangan berat badan. Sejak bulan keempat, pertambahan BB paling sedikit 1 kilo setiap bulannya. Pengukuran tekanan darah normal yaitu 100/80. Tujuan untuk mengetahui status gizi. Yang keempat yaitu untuk pengukuran lingkar lengan atau biasa disebut DILA. Pengukuran DILA memiliki tujuan untuk mengetahui status gizi ibu hamil, kekurangan energi kronis atau bisa disebut dengan KEK. Ibu hamil yang tidak termasuk KEK minimal ukuran lengannya adalah 2,3 3,5 cm. Jika kurang dari 3,5 dinyatakan kekurangan energi kronik. Lanjut Ibu Aul. Nah, di sini yang kelima yaitu pengukuran tinggi rahim atau TFU. Pengukuran ini untuk melihat pertumbuhan janin sesuai dengan umur kehamilan atau tidak. Yang keenam, penentuan letak janin dan letak jantung janin melalui usia 6 minggu. Yang ketujuh, imunisasi tete. Setiap bumil harus sudah lengkap imunisasi tetenya.
hingga 5 kali. Melalui imunisasi TT ini bisa memberi perlindungan dalam tubuh beserta janinnya. Apakah di sini ibu-ibu sudah dilakukannya imunisasi TT? Sudah, Bu Bidan. Bu Bidan. Berarti sering ikut posyandu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, baik. Nah, di sini ada tes laboratorium di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat. Tes ini meliputi cek hemoglobin, golongan darah, gula darah, HIV, sifilis, dan hepatitis B. Nah, di sini ibu-ibu untuk pengecekan ini ibu bisa mengetahui golongan darah ibu itu apa, ibu mempunyai riwayat diabetes atau tidak, dan terinfeksi HIV atau sifilis. Nah, di sini diwajibkan untuk ibu hamil memeriksakan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasi dan pemberian tablet penambah darah. Setiap bulan wajib konsultasi ke bidan desa maupun paskes terdekat sekaligus diberi tablet penambah darah agar hemoglobin tetap tinggi dan sehat persalinan tidak kurang darah. Tak lupa bagi ibu hamil yang baru periksa kehamilan pertama kali, selalu ditanyakan hari terakhir haid atau memprediksi hari persalinan nanti. Nah, di sini jika ibu-ibu diberikan tablet tambah darah ketika di posyandu atau di fasilitas terdekat, itu harus diminum ya Bu, agar hemoglobin ibu tetap tinggi. Karena jika hemoglobinnya tetap rendah, bisa kemungkinan ibu bisa anemia berat sehingga ibu bisa ditransfusi. Itu sangat penting ya Bu. Tablet tambah darah itu, apakah sering diminum Bu tablet tambah darahnya? Enggak sering sih, Bu. Cuman ya beberapa kali aja. Jadi untuk ibu hamil itu rutin ya setiap hari. Jika kalau mau diminum pagi, rutin pagi. Jika mau diminum malam itu rutin diminum setiap malam. Karena untuk mencegah anemia terhadap ibu hamil. Lanjutkan Ibu Aul. Ya, baik, Bu Bidan. Nah, apakah di sini sudah ada yang pernah mengikuti atau mengetahui senam ibu hamil? Belum, Bu. Baik, jika belum, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang senam ibu hamil. Sebentar ya. Nah, senam ibu hamil ini yaitu terapi latihan gerak yang diberikan kepada ibu hamil untuk mempersiapkan dirinya, baik persiapan fisik maupun mental, untuk menghadapi dan mempersiapkan persalinan yang cepat, aman, dan spontan. Senam hamil merupakan salah satu kegiatan dalam pelayanan selama kehamilan atau prenatal care yang akan memberikan hasil produk kehamilan atau outcome persalinan yang lebih baik dibandingkan pada ibu hamil yang tidak melakukan senam hamil. Nah, di sini ada tujuan umumnya, yaitu melalui senam hamil yang teratur dapat dijaga kondisi otot-otot persendian yang berperan dalam proses mekanisme persalinan, mempertinggi kesehatan fisik dan psikis, serta kepercayaan pada diri sendiri dan penolong dalam menghadapi persalinan, membimbing wanita menuju suatu persalinan yang fisiologis. Nah, di sini ada menurut para ahli, yaitu oleh tubuh bagi ibu hamil sangat penting. Di antaranya tujuan senam hamil yaitu menguasai teknik pernapasan. Dengan menguasai teknik pernapasan ini, ibu diharapkan ibu mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Latihan
Ini dilakukan agar ibu siap menghadapi persalinan. Memperkuat elastis otot. Tujuannya adalah untuk mencegah atau untuk mengatasi keluhan nyeri bokong, perut bagian bawah, dan keluhan wasir. Yang selanjutnya yaitu mengurangi keluhan, melatih sikap tubuh ibu hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Melatih relaksasi Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan kontraksi dan relaksi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Yang kelima yaitu menghindari kesulitan. Senam hamil ini bertujuan untuk membantu proses persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan secara dapat menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat. Nah, di sini ada manfaat senam hamil. Menurut para ahli, yaitu menyebutkan manfaat senam hamil sebagai berikut. Memperbaiki sirkulasi, meningkatkan keseimbangan otot-otot, mengurangi bengkak-bengkak, mengurangi risiko gangguan gastrointestinal, termasuk sembelit, yang selanjutnya mengurangi kejang kaki, menguatkan otot perut, mempercepat penyembuhan. Di sini saya sudah cantumkan link senam hamil. Ibu bisa melihat senam hamil itu seperti apa dan bisa dilakukannya. Iya, Bu Bidan. Sekian materi dari saya. Apakah masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, Bu? Bu Bidan, saya izin bertanya. Iya, dengan Ibu siapa? Ya, perkenalkan nama saya Nurul. Ibu, saya mau nanya. Jadi ya Bu ya, akhir-akhir ini pinggang saya itu sering terasa sakit dan pegel gitu Bu. Itu kenapa ya Bu ya? Apa ini bahaya buat saya sama bayi saya Bu? Terima kasih. Baik, Bu. Saya izin menjawab ya. Nah, Ibu, untuk keluhan sakit pinggang yang Ibu alami saat ini adalah hal yang wajar atau hal yang biasa. Karena janin Ibu semakin berkembang dan membesar, maka akan menekan tulang pinggang Ibu dan akan menyebabkan Ibu pegal. Untuk mengurangi rasa sakit, Ibu dapat meminta pertolongan kepada suami ataupun keluarga Ibu untuk mengelus-elus pinggang Ibu apabila terasa nyeri. Nah, dan jangan mengangkat beban terlalu berat, serta biasakan duduk tegak ya, Bu. Oh, begitu ya Bu Bidan. Terima kasih ya Bu ya. Sekarang saya sudah enggak cemas lagi nih Bu. Makasih Bu. Nah, di sini saya akan mengulas lagi materi yang sudah diberikan. Apakah sudah dipahami atau tidak oleh para ibu-ibu di sini? Apakah suara saya jelas, Bu? Jelas Bu. Ya, saya ada 3 pertanyaan untuk soal ini. Apa sih manfaat senam hamil itu? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab Ibu Bidan. Baik, silakan dengan Ibu siapa ya? Ibu Neneng, Bu. Jadi begini, Bu, manfaat senam hamil itu untuk memperbaiki sirkulasi, meningkatkan keseimbangan otot-otot, mengurangi bengkak-bengkak, mengurangi resiko gangguan gastrointestinal termasuk sembelit, mengurangi kejang kaki, menguatkan otot perut, dan mempercepat penyembuhan. Bukan begitu, Bu? Baik, bagus sekali atas jawabannya. Terima kasih, Bu Neneng. Selanjutnya,
Apa sih pemeriksaan kehamilan itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya Ibu Bidan. Iya, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Angela, Ibu Bidan. Baik, silakan Ibu Angela. Pemeriksaan kehamilan itu atau biasa juga disebut dengan antenatal, itu cara dilakukannya untuk memastikan kesehatan yang optimal bagi ibu hamil dan bayi di dalam kandungannya. Pemeriksaannya juga sebaiknya dilakukan begitu seorang ibu tahu ia mengandung, sehingga segala kemungkinan resiko yang muncul dapat segera ditanggulangi, Ibu Bidan. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Angela. Sudah bagus. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang bisa menjawab apa tujuan dari kelas ibu hamil ini? Saya, Bu. Baik, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, Bu, nama saya Nurul. Izin menjawab. Jadi tujuan dari kelas ibu hamil ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar lebih memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh, serta keluhan selama kehamilan. Kemudian juga untuk mengetahui perawatan apa saja yang harus dilakukan selama kehamilan, persalinan, dan juga selama perawatan nifas. Lalu juga ada KB pasca persalinan, kemudian cara perawatan bayi baru lahir, lalu untuk menangani mitos atau kepercayaan ataupun adat istiadat setempat dan atau penyakit menular seksual dan juga untuk akte kelahiran. Begitu, Bu. Baik, alhamdulillah ya dari semua dari jawabannya sudah cukup bagus dan sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya yaitu kita akhiri pertemuan ini ya Bu. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk rutin mengikuti kelas ibu hamil karena ini sangat bermanfaat menambah wawasan untuk para ibu-ibu hamil yang ada di sini. Ya, Bu Bidan, kami Baik, akan Ibu Bidan. Ya, Baik, Ibu Bidan. Ibu bisa sharing-sharing kepada ibu hamil yang lainnya yang tidak bisa hadir mengikuti kelas ibu hamil ini. Di akhir acara ini akan dilanjutkan dengan kegiatan senam hamil ya Bu. Senam hamil ini berguna untuk kesehatan ibu dan janin. Selain akan membuat ibu menjadi rileks dan nyaman, senam hamil ini akan mengurangi berbagai keluhan ibu seperti pinggang dan pegal pada kaki ibu. Iya, Bu Bidan. Baik, di sini saya akan mempraktikkan beberapa contoh senam hamil. Ibu bisa ikuti gerakan saya ya, Bu. Bu Bidan. Baik, Ibu Bidan. Baik, posisikan tubuh ibu dan relaksasikan tubuh ibu. Apakah sudah siap, Ibu? Sudah, Ibu Bidan. Baik, kita mulai ya senam hamilnya. Ikuti gerakan saya. Pertama, angkat tangannya. Selanjutnya, simpan tangannya di perut ya, Bu. Hitungan sampai ke 8. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Satu kali lagi ya, Bu. Tarik nafas. Lalu buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu tangannya depanin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu tangannya seperti ini, Bu. Ikutin saya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi ya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Ibu-Ibu, seperti itu contoh gerakan senam ibu hamil. Terima kasih yang sudah mengikuti ya. Ibu-Ibu bisa lihat tutorial senam ibu hamil ini yang saya sudah berikan linknya di materi tadi. Nanti Ibu Aul tolong share ya materinya di grup Posyandu. Ya, Bu Bidan, baik. Nanti akan saya share ya, Ibu-Ibu. Ditunggu saja. Iya, Ibu bisa juga mencari tutorial di YouTube ya, Bu. Banyak sekali tentang senam ibu hamil. Iya, Bu Bidan. Terima kasih banyak, ya, Bu. Alhamdulillah, senam hamil selesai. Semoga bermanfaat ya, Bu, dan janin Ibu. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu dan janin Ibu. Ini adalah gerakan pertama pada pertemuan ini, dan masih ada gerakan selanjutnya yang akan saya bimbing di pertemuan berikutnya. Ibu bisa lakukan gerakan ini di rumah apabila sedang ada waktu luang, atau dilakukan di pagi hari agar menjaga kebugaran Ibu. Iya, Bu Bidan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu Bidan. Mari kita tutup kelas ibu hamil ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini dan akan dilanjutkan materi selanjutnya untuk minggu depan ya, Bu, Ibu-Ibu. Iya, Baik, Bu. Ibu Bidan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.